wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nadia Lukmana dari 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Sri Fadira dari 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Puspita dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Zalfa Nur Salsabila dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan Bab 6. Tentang taat. Ketaatan seorang hamba pada Rabb-Nya diwujudkan dalam takwa, patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Bagi kaum muslim, ketaatan kepada Allah ini juga harus disertai dengan ketaatan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Quran surat An-Nisa ayat 69. Ketaatan hanya akan terlaksana apabila seseorang hamba memiliki keimanan. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan keburukan bagi umatnya. Yang pertama, ada pengertian taat. Menurut bahasa, taat artinya patuh atau tunduk. Adapun menurut istilah, taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Hukum taat kepada Allah adalah wajib. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka akan mendapatkan dosa. Ketaatan seseorang kepada Allah sangat bergantung kepada keimanannya. Semakin kuat imannya, maka akan semakin taat orang itu kepada Allah. Di dalam sikap taat terdapat perilaku disiplin. Orang yang taat pada suatu aturan akan mematuhi dan melaksanakannya secara disiplin, walaupun berbagai macam godaan datang menghadang. Jika bertentangan dengan aturannya, maka ia akan berusaha menghindarinya. Dengan demikian, sikap taat dapat menumbuhkan perilaku disiplin. Dalam kehidupan beragama, sikap taat adalah modal yang paling penting bagi setiap pemeluk agama Islam. Mengajarkan rukun Islam yang kelima, yaitu ketaatan bagi muslim pemula dibuktikan dengan melakukan ikrar bahwa dirinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Tidak cukup di situ aja, ketaatan wajib dibuktikan dengan melakukan sholat 5 waktu. Dengan waktu yang telah ditentukan di dalam pelaksanaan sholat diperlukan perilaku disiplin, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara teratur sesuai dengan waktu yang ditetapkan Allah. Kedisiplinan dalam melaksanakan sholat sangat mutlak ditegakkan, karena waktu subuh tidak mungkin digunakan untuk sholat isya, waktu duha tidak boleh digunakan untuk sholat subuh, dan waktu asar tidak boleh digunakan untuk sholat zuhur, dan waktu maghrib tidak boleh digunakan untuk sholat zuhur. Bagi yang memiliki harta lebih, diwajibkan untuk membayar zakat. Kedisiplinan dalam membayar zakat berkaitan dengan jumlah harta yang dimiliki, yaitu nisab, dan waktu yang telah diatur dalam agama atau haul. Di bulan Ramadan, seorang muslim wajib melaksanakan puasa. Walau panas, menyengat, tenggorokan kering, perut keroncongan, seorang muslim sejati tidak akan memperdulikannya. Puasa akan tetap dilakukannya. Ia tidak akan makan, minum, dan melampiaskan nafsunya hingga maghrib tiba. Puasa membutuhkan perilaku disiplin. Waktu yang ditetapkan dalam berpuasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Jika seseorang makan sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Bagi yang memiliki harta dan kondisi fisik baik, diwajibkan pula melaksanakan haji atau berkunjung ke Baitullah. Walaupun menempuh perjalanan yang jauh memerlukan bekal yang tidak sedikit, butuh waktu yang cukup lama dan fisik harus kuat. Seorang muslim sejati tetap akan melaksanakannya dengan suka hati. Membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang taat. Surat An-Nisa artinya adalah wanita. Surat ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong surat Madaniyah. Dinamakan An-Nisa, wanita, karena di dalam surat ini lebih banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita dibanding surat-surat lain. Dalam membaca per kalimat dan hukum bacaannya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, mat jaiz munfasil. Yang kedua ada tafkhim. C. Kandungan surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah An-Nisa ayat 59 tersebut, Allah memulai ayat ini dengan nida atau seruan. Suatu hukum yang diawali dengan seruan menunjukkan pentingnya perhatian terhadapnya, karena fungsi seruan adalah membuat orang yang diseru untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan kepadanya. Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban orang yang beriman untuk menaati perintah Allah.
Perintah ketaatan itu dibagi menjadi 3. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Taat kepada Rasulnya, 3. Taat kepada ulil amri. Pada akhir ayat di atas dijelaskan bahwa jika ada suatu perkara yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka perkara tersebut wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian jika perkara tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka perkara tersebut harus disesuaikan dengan hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 2. Hadis tentang taat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani man asa amiri faqad asani. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat kepadaku maka berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang maksiat kepadaku berarti ia maksiat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat berarti ia taat kepadaku, dan siapa yang melanggar pimpinan yang aku angkat berarti ia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada perkembangannya firman Allah dibukukan menjadi sebuah kitab yang bernama Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan lebih terperinci kandungan Al-Quran. Dengan demikian tidak diragukan lagi kebenaran tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita wajib menaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran yang datang dari Allah. Pada hadis yang telah dibaca, terdapat kata amir yang artinya pemimpin. Para mufassirin mengartikan kata amir dengan 2 klasifikasi, yaitu yang pertama, kata amir adalah pemimpin agama atau yang disebut dengan ulama. Ulama adalah penerus dan pewaris para nabi. Murasat al-Anbiya. Yang kedua, kata amir ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai pemimpin yang menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. C. Perilaku orang yang taat. Dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Menaati yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya merupakan kewajiban, karena segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya merupakan suatu yang pasti kebenarannya dan mendatangkan manfaat. D. Penerapan sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunaikan perintah Allah dan menjalani larangannya merupakan cara menunjukkan ketaatan kepada Allah. Misalnya yaitu dengan cara sholat 5 waktu, membayar zakat, dan menunaikan haji. D. Penerapan sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Allah menempati posisi ketaatan tertinggi. Sebagai seorang muslim, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Cara menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT misalnya dengan cara menunaikan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. 2. Ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan pada Rasul memiliki posisi sejajar dengan ketaatan kepada Allah. Meskipun begitu, kita tidak boleh menganggap kedudukan Rasulullah sejajar dengan kedudukan Allah SWT. Menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya berarti menaati Rasulnya. Hal ini karena perintah Rasul berarti perintah Allah SWT. Ketaatan 3. Ketaatan pada ulil amri. Ketaatan tingkat ketiga adalah taat kepada ulil amri. Sebagai bagian ulama menafsirkan kata ulil amri ini terbatas pada pemerintah di negara kita berada. Oleh karena itu, kita juga harus taat kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketaatan kepada ulil amri ini ada syarat tertentu, yaitu tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika bertentangan, maka perintah ulil amri harus kita tinggalkan. Orang yang memiliki sifat taat akan muncul beberapa sifat, yaitu jujur. Orang yang taat akan selalu jujur dalam setiap tindakannya. 2. Bertanggung jawab. Dan 3. Disiplin. Sekian dari kami. Kurang lebihnya Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.